Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat menjadi sorotan dunia. Langkah ini dinilai sebagai tindakan keras yang melanggar kedaulatan sebuah negara. Kasus tersebut juga membuat Korea Utara semakin waspada. Pyongyang melihat apa yang terjadi pada Maduro sebagai peringatan bahwa hal serupa bisa saja menimpa pemimpin mereka, Kim Jong-un. Sebenarnya, sejak September 2022, Korut sudah mengesahkan undang-undang nuklir yang memberi dasar hukum penggunaan senjata nuklir jika kepemimpinan negara terancam. Dengan UU tersebut, Korut bisa saja mengirim nuklir ke AS jika Kim ditangkap seperti Maduro. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir situs Arms Control Association, Korut pada September 2022 mengesahkan undang-undang yang memperjelas aturan penggunaan senjata nuklir termasuk sistem komando dan kendalinya. Dalam pidato resmi, Kim menegaskan status Korut sebagai negara bersenjata nuklir tidak bisa dibatalkan. Menurut Kim, senjata nuklir adalah alat pertahanan terakhir untuk melindungi kedaulatan, martabat, dan keamanan negara dari tekanan AS. Ia juga menyatakan tidak akan ada pembahasan soal menyerahkan senjata nuklir di masa depan. Sejak lama, dunia meragukan niat Korut untuk melepaskan senjata nuklir. Bagi Pyongyang, nuklir adalah alat penting untuk melindungi negara dan kepemimpinan Kim. Sementara AS dan sekutunya Korea Selatan bersikeras agar program nuklir Korut dibongkar sepenuhnya. Washington juga menegaskan kebijakan mereka terhadap Korut tidak berubah, yaitu mengejar denuklirisasi semenanjung Korea bersama para sekutu. Kim pun menuduh AS terus melakukan upaya melemahkan Korut serta menjatuhkan pemerintahan Pyongyang. Bagi Kim, banyak negara di dunia runtuh karena tunduk pada tekanan AS sehingga Korut tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dengan undang-undang tersebut, Kim memegang kendali penuh atas keputusan penggunaan nuklir. Jika sistem kepemimpinan terancam, serangan nuklir bisa dilakukan secara otomatis sesuai rencana yang sudah disiapkan. Korut juga menegaskan senjata nuklir bertujuan untuk mencegah serangan. Namun jika pencegahan gagal, nuklir akan digunakan untuk melawan musuh. Pasukan nuklir Korut disebut akan digerakkan untuk menghadapi agresi musuh jika perang tidak bisa dihindari. Undang-undang ini juga menyebutkan berbagai kondisi yang membolehkan penggunaan nuklir, namun bahasanya cukup samar dan bisa ditafsirkan luas. Misalnya, nuklir bisa digunakan jika ada ancaman serangan terhadap objek strategis atau jika Korut ingin mengambil inisiatif dalam perang. Ini membuka kemungkinan serangan nuklir dilakukan lebih dulu. Meski undang-undang itu resmi, keputusan akhir tetap berada di tangan pemimpin Korut dan bisa berubah sesuai kebutuhan politik. Selama ancaman AS masih ada, pengembangan kekuatan nuklir Korut akan terus dilakukan. Para analis menilai Kim akan semakin mengandalkan senjata nuklir sebagai pelindung setelah AS menculik Maduro. Menurut Profesor di King's College London Raymond Pacheco Pardo, operasi militer AS di Venezuela membuat Kim semakin cemas. Ia khawatir hal serupa bisa terjadi pada dirinya. Pacheco Pardo mengatakan meski Korut lebih sulit diserang, tetap ada kemungkinan AS mencoba menjatuhkan pemerintahan Kim. Apalagi, AS pernah memiliki rencana menyerang Korut di masa lalu dan Kim mengetahui hal itu. Diketahui Korut dan Venezuela sama-sama bermusuhan dengan AS selama puluhan tahun. Korut karena program nuklirnya, sedangkan Venezuela karena konflik minyak dan tuduhan narkoterorisme dari Presiden AS Donald Trump. Walaupun Trump pernah mengajak dialog soal denuklirisasi, Kim menegaskan Korut harus diakui sebagai negara bersenjata nuklir sebelum pembicaraan dimulai. Sehari setelah Maduro ditangkap, Korut menggelar latihan rudal hipersonik yang diawasi Kim langsung. Latihan ini menunjukkan keseriusan Korut dalam memperkuat nuklir demi kelangsungan rezim Kim. Menurut Patrick Cronin dari Hudson Institute, rasa takut adalah faktor utama dalam kebijakan Kim. Ancaman terhadap kepemimpinan saja sudah cukup membuat Kim semakin memperkuat militernya. Cronin menilai kejadian di Venezuela hanya memperkuat keyakinan Kim bahwa jalur yang ditempuhnya selama ini sudah benar. Bagi Kim, menurut Cronin, mempercepat pengembangan nuklir, rudal, dan kerjasama dengan Rusia serta Cina adalah cara terbaik untuk melindungi rezimnya dari tekanan luar. Sementara itu, Andrew Yo dari Brookings Institution mengatakan Kim akan terus menggandakan pengembangan senjata nuklirnya dan menjadi semakin paranoid soal mata-mata serta kebocoran informasi.
Yo menilai senjata nuklir memberi perlindungan nyata bagi Korut. Berbeda dengan Venezuela yang tidak punya pertahanan kuat, serangan ke negara bersenjata nuklir seperti Korut dinilai akan sangat berisiko bagi AS. Selain itu, menurut Lim Eul-chol dari Universitas Kyungnam, operasi AS di Venezuela tidak mengejutkan Pyongyang. Korut sudah lama memprediksi dan menyiapkan kemungkinan seperti ini. Lim menilai, Korut belajar dari kejatuhan Irak dan Libya, lalu mempercepat program nuklir sebagai cara melindungi diri. Menurut Lim, Pyongyang bisa membenarkan penguatan militernya kepada rakyat meski kondisi ekonomi sulit. Sementara itu, peneliti dari Hudson Institute, Lancelot Odgaard, menilai Kim kemungkinan akan fokus memperkuat ketahanan rezim melalui peningkatan sistem pertahanan dan mobilitas militer. Odgaard memperkirakan Korut akan melanjutkan pengembangan rudal ICBM berbahan bakar padat, termasuk kemungkinan uji Hwasong 2.0, serta memperkuat nuklir taktis dan kemampuan laut. Di lain sisi, China mulai memperkuat hubungan dengan Korut karena persaingan dengan AS semakin tajam. Menurut Andrew Yo, China akan terus mendukung Kim jika melihat AS dan sekutunya berusaha menggerus pengaruh Beijing di kawasan. Patrick Cronin juga menilai China semakin siap hidup berdampingan dengan Korut sebagai negara nuklir selama senjata itu digunakan sebagai alat pencegah, bukan untuk memicu perang. Namun jika Korsel ikut mengembangkan senjata nuklir, perhitungan China bisa berubah. Kekuatan nuklir Korut dinilai pedang bermata dua bagi China yang bisa menekan AS dan Korsel, tapi juga meningkatkan risiko konflik. Analis menyebut China kemungkinan akan terus melindungi Korut dari sanksi PBB yang paling keras, menolak operasi pemenggalan kepemimpinan, dan mendorong deeskalasi. Bagi Kim, nuklir adalah tameng terakhir untuk melindungi kekuasaannya. Jika suatu saat AS nekat meniru skenario penculikan seperti di Venezuela, Pyongyang siap membalas dengan kekuatan paling mematikan yang mereka miliki. Dengan demikian, apakah AS mungkin melakukan penangkapan Kim seperti operasi di Venezuela? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus informasi terkini seputar isu global hanya di YouTube Kompas.com.